Menantu Pahlawan Negara, Bab 141 sampai Bab 150. Bab 141 Keluarga Mahasura terguncang. Heboh. Dalam sekejap, aula utama keluarga Mahasura langsung gempar. Ini adalah acara ulang tahun Dinda, hari bahagia semua anggota keluarga Mahasura, tetapi malah ada orang yang menghadiahkan peti mati kepada pemeran utama yang berbahagia hari ini. Bahkan, orang-orang mulai beranggapan apakah telinga mereka telah bermasalah. Namun, detik berikutnya, di bawah kepemimpinan 2 orang pria, 4 orang pria membawa masuk sebuah peti mati besar. Keenam orang ini jelas-jelas adalah bawahan Romi, sekaligus prajurit lama yang baru kembali dari medan perang luar kota. Seketika itu pula, suasana berubah menjadi sunyi senyap. Ekspresi semua anggota keluarga Mahasura langsung berubah menjadi kaku. Setelah tercengang sejenak, Rocky baru melangkah maju dan berteriak dengan marah, "Siapa kalian? Siapa yang menyuruh kalian menghadiahkan peti mati ke kediaman keluarga Mahasura?" "Oh, apa tadi kurang jelas?" "Ya, orang yang menghadiahkan peti mati ini adalah Ardika Mahasura dari kota Banyuli." Pria yang memimpin kelompok orang itu melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, "Taruh peti matinya di sini." Bam! Dengan iringan suara yang keras, peti mati besar itu langsung menghantam lantai sampai-sampai seluruh aula utama sedikit terguncang. Peti mati itu tidak dipaku dengan baik. Karena itulah, saat dihantam ke lantai, bau amis darah langsung menguar keluar dan merusak suasana bahagia keluarga Mahasura. Di dalamnya ada sebuah mayat. Begitu melihat ada mayat di dalam peti mati itu, kelopak mata anggota keluarga Mahasura yang berdiri di atas panggung langsung melompat dengan tak terkendali. Setelah mendengar ucapan itu, ekspresi para tamu undangan yang menghadiri acara ulang tahun langsung berubah drastis. "Pak Abraham, karena hari ini keluarga Mahasura sedang ada urusan, maka lain kali kami baru datang berkunjung lagi." Setelah berpamitan, dalam sekejap mata saja, semua tamu undangan langsung pergi tanpa meninggalkan jejak. "Pak Abraham, Tuan Ardika meminta kami untuk memberitahu keluarga Mahasura, waktu 1 bulan yang beliau berikan kepada keluarga Mahasura sudah berlalu seminggu. Semua anggota keluarga Mahasura diharapkan untuk segera berlutut dan memohon pengampunan kepada keluarga Basagita. Kalau enggak, kalian tanggung sendiri konsekuensinya." Selesai berbicara, keenam orang itu juga berbalik dan pergi. Sementara itu, semua anggota keluarga Mahasura masih tercengang. Mereka bahkan sampai lupa untuk memerintahkan pengawal keluarga Mahasura menghentikan keenam orang itu. Sesaat kemudian, baru ada anggota keluarga Mahasura yang tersadar kembali. Dia berjalan ke arah peti mati dan melihat isi peti mati itu sejenak. Begitu melihatnya, dia langsung bergidik ngeri. Ini adalah mayat Budi. Bukankah hari ini adalah hari pembentukan kembali asosiasi bahan bangunan? Bagaimana dia bisa mati? Dalam sekejap, seluruh anggota keluarga Mahasura terkejut bukan main. Walaupun keluarga Mahasura tidak mengirim utusan untuk berpartisipasi dalam acara asosiasi bahan bangunan itu, tetapi mereka tetap mengikuti perkembangannya. Siapa sangka bisa terjadi hal seperti ini? Ekspresi Abraham langsung berubah menjadi muram. "Cepat selidiki." Hanya dalam hitungan detik, adik laki-laki Abraham sekaligus ayah Rocky, Candy Mahasura berjalan kembali ke aula utama. Sambil berusaha menahan keterkejutannya, dia berkata, "Kak, hari ini tiba-tiba ada aksi pemberantasan pelaku kriminal di kota Banyuli. Pasukan khusus kota Banyuli, Korps Taring Harimau dan pasukan khusus Serigala, serta anggota kepolisian Departemen Kepolisian Kota Banyuli sebanyak lebih dari 10.000 orang terlibat dalam aksi ini. Pelaku kriminal yang ditangkap berjumlah lebih dari 2.000 orang termasuk 15 petinggi asosiasi bahan bangunan. Semua penjara baik kecil maupun besar di kota Banyuli sudah penuh. Karena memimpin aksi tindak kejahatan, Budi bunuh diri di Gedung Universal. Lalu, di bawah kepemimpinan Henry, orang paling kaya di kota Banyuli, Grup Sentosa Jaya mengambil alih asosiasi bahan bangunan, sedangkan Grup Susanto Raya diambil alih oleh keluarga Basagita. Setelah mendengar informasi itu, semua anggota keluarga Mahasura langsung terdiam. Aksi pemberantasan tindak kejahatan bertepatan pada hari pembentukan kembali asosiasi bahan bangunan. Grup Sentosa Jaya benar-benar hebat, sampai-sampai mampu menggerakkan prajurit tim tempur kota Banyuli. Ardika berani memprovokasi keluarga Mahasura. Apa mungkin dia yang merencanakan aksi kali ini? Tanya Rocky dengan enggan. Abraham mendengus dan berkata, "Hal seperti itu nggak mungkin terjadi. Kita semua tahu identitas asli Ardika.
Seharusnya semua ini direncanakan oleh grup Sentosa Jaya. Sepertinya aku sudah menganggap remeh Henry. Ternyata presidir muda itu cukup hebat. Bab 142 Cari mati dengan menindas istriku lagi. Sejak hari pertama grup Sentosa Jaya berdiri, keluarga Mahasura sudah mulai menyelidiki presidir muda itu. Namun, upaya mereka sama sekali tidak membuahkan hasil. Karena itulah, mereka meminta Budi membangun kembali asosiasi bahan bangunan untuk menguji kemampuan presidir muda itu. Sekarang, mereka sudah melihat hasilnya. Hasil ini benar-benar di luar bayangan mereka. Keluarga Mahasura bahkan sampai kehilangan seekor anjing setia. Mendengar hal ini tidak ada hubungannya dengan Ardika, seluruh anggota keluarga Mahasura baru menghela napas lega. Kala itu, mereka terlalu kejam pada Ardika. Kalau Ardika benar-benar memiliki kemampuan sebesar ini, tentu saja mereka tidak akan bisa tenang. Candy berkata, tapi, sekarang Ardika sudah mendapat dukungan dari grup Sentosa Jaya. Hal ini bukan hal yang baik bagi keluarga Mahasura. Kak, apa yang harus kita lakukan? Pandangan semua orang kembali tertuju pada peti mati itu, bagaikan ada api yang membara dalam sorot mata mereka. Sejak keluarga Mahasura menempati posisi ini, tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi mereka seperti ini. Sekarang hal ini pasti sudah tersebar dalam kalangan keluarga kaya ibu kota provinsi. Dia pikir dengan meminjam kekuatan grup Sentosa Jaya dan menghadiahkan sebuah peti mati ke sini, dia bisa membuat keluarga kita yang merupakan keluarga Mahasura ibu kota provinsi ini ketakutan. Hah, benar-benar mimpi di siang bolong. Setelah berpikir sejenak, Abraham melambaikan tangannya dan berkata, hubungi keluarga Hamdani, keluarga Santosa dan keluarga Lukito untuk menyingkirkan bocah itu. Bukankah grup Susanto Raya akan dikembalikan kepada grup Agung Makmur? Kalau sampai grup Agung Makmur memanfaatkan kesempatan ini dan bangkit kembali, pihak yang paling dirugikan adalah mereka. Grup Susanto Raya serahkan saja kepada mereka, anggap saja sebagai imbalan. Kala itu, beberapa keluarga ini menggabungkan kekuatan mereka untuk merebut aset grup Agung Makmur. Jadi, tiga keluarga besar ini pasti tidak akan membiarkan grup Agung Makmur bangkit kembali. Ayah, dengan mengandalkan kekuatan keluarga Mahasura ibu kota provinsi sendiri saja, kita sudah mampu menyingkirkan Ardika. Kenapa kita perlu meminjam kekuatan tiga keluarga besar untuk menyingkirkannya? Tanya Dinda dengan tidak puas. Ardika menghadiahkan peti mati untuknya, pria itu sudah mengacaukan acara ulang tahunnya. Dia ingin sekali membunuh Ardika sekarang juga. Mendengar ucapannya, anggota keluarga Mahasura lainnya juga ikut menganggukkan kepala mereka. Keluarga Susanto selalu patuh pada semua perintah keluarga Mahasura. Sekarang, karena tokoh tidak penting seperti Ardika, mereka malah terancam kehilangan grup Susanto Raya. Walaupun grup Susanto Raya yang bernilai triliunan itu bukan apa-apa bagi keluarga Mahasura ibu kota provinsi, tetapi tetap saja mereka tidak ingin kehilangannya. Abraham menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam acara bisnis sebelumnya, Rocky sudah membuat Pak Drako kesal. Untuk sementara waktu ini, keluarga Mahasura nggak boleh menginjakkan kaki ke kota Banyuli untuk menghindari masalah yang nggak perlu. Dengarkan baik-baik, kalian nggak diizinkan untuk pergi ke kota Banyuli. Setelah mendapat kesempatan untuk meminta maaf kepada Pak Drako, baru kita bicarakan lagi. Setelah mendengar ucapan Abraham, jantung mereka langsung berdebar kencang. Mereka segera mengiyakan sambil menganggukkan kepala mereka. Kediaman keluarga Basagita di kota Banyuli. Setelah mendapat panggilan telepon dari kakeknya dan bergegas ke sini dari lokasi konstruksi, Luna baru mendapati semua anggota keluarga berkumpul di sini. Mereka semua memelototinya dengan ekspresi marah. Wisnu langsung bertanya dengan marah, Luna, kenapa kamu nggak menghadiri acara hari ini? Apa kamu ingin mencelakai keluarga Basagita? Melihat ekspresi penuh amarah kakeknya, Luna berkata, aku sudah meminta Ardika untuk mewakiliku menghadiri acara itu. Ada satu perwakilan keluarga Basagita yang hadir sudah cukup. Mendengar ucapan Luna, amarah Tuan Besar Basagita langsung meluap. Mewakili keluarga Basagita, sejak kapan idiot itu berhak mewakili keluarga Basagita? Semua orang mengatai Luna tidak bertanggung jawab. Dengan meminta seorang menantu kawin masuk untuk mewakili keluarga Basagita menghadiri sebuah acara penting, bukankah hanya akan membuat keluarga Basagita menjadi bahan tertawaan kalau hal ini tersebar keluar? Luna hanya bisa tetap diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, Wulan berkata dengan nada menyindir,
Tapi Luna, sepertinya kali ini kamu sendiri yang membunuh suami idiotmu itu. Perasaan Luna langsung terguncang, dia mendongak dan menatap lawan bicaranya itu dengan tatapan heran. Wulan mendengus dengan berkata, apa kamu nggak bisa pikir sendiri? Kala itu, Tony ingin kamu menikah dengannya, tapi kamu malah menikah dengan Ardika. Idiot itu, tindakanmu jelas-jelas sudah mempermalukan keluarga Susanto. Sejak saat itu, keluarga Susanto pasti sudah sangat membencinya. Hari ini dia menghadiri acara itu sendirian. Apa kamu pikir keluarga Susanto akan membiarkannya meninggalkan lokasi hidup-hidup? Setelah mendengar ucapan itu, kepala Luna langsung berdengung, seolah-olah akan meledak. Dia terus menggelengkan kepalanya dan berkata, hal seperti itu nggak mungkin terjadi. Ardika pasti baik-baik saja. Terlepas dari betapa arogan dan semena-mena keluarga Susanto, mereka juga nggak akan berani membunuh orang. Ah, nggak berani. Keluarga Susanto bahkan berani mengutus 15 kepala preman untuk mempersulit penanggung jawab banyak lokasi konstruksi secara terang-terangan. Hal apa lagi yang nggak berani mereka lakukan? Wisnu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Luna, coba kamu jujur saja. Apa kamu ingin menikah lagi, tapi juga ingin mempertahankan citra baikmu? Karena itulah, kamu meminta Ardika untuk menghadiri acara itu, kan? Kamu benar-benar kejam. Orang-orang lainnya juga ikut menyindir Luna. Mereka bukan berniat menegakkan keadilan untuk Ardika. Kalau Ardika mati, tentu saja mereka sangat senang. Mereka sangat berharap hari ini Ardika bisa mati di lokasi acara itu. Aku nggak bermaksud seperti itu. Ardika, maafkan aku. Seharusnya aku nggak membiarkanmu mewakili aku menghadiri acara itu. Luna langsung terjatuh lemas di lantai, lalu menangis dengan terisak-isak. Apa kalian sedang cari mati dengan menindas istriku lagi? Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara teriakan penuh amarah dari luar pintu. Bab 143 Keluarga Basagita bukan apa-apa. Begitu mendengar suara teriakan itu, semua anggota keluarga Basagita langsung mengalihkan pandangan mereka ke sumber suara. Mereka melihat Ardika muncul di depan pintu dengan aura membunuh yang kuat dan sedang menatap mereka dengan tatapan dingin. Ardika, kamu kembali hidup-hidup. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Ekspresi Wisnu dan Wulan langsung berubah drastis. Tanpa sadar, mereka melangkah mundur satu langkah. Tubuh Luna tampak sedikit bergetar. Dia yang sudah terduduk di lantai langsung mengalihkan pandangannya ke sumber suara. Begitu melihat wajah pria itu, air matanya langsung mengalir tanpa henti. Suara tangisan wanita itu menjadi lebih keras dibandingkan sebelumnya. Dia segera bangkit dari lantai, lalu melemparkan dirinya ke dalam pelukan Ardika. Ardika, maafkan aku, seharusnya aku nggak membiarkanmu mewakiliku menghadiri acara itu. Aku benar-benar minta maaf. Sambil memeluk Ardika dengan erat, dia terus meminta maaf. Sayang, kamu sama sekali nggak bersalah padaku. Bukankah aku sudah bilang padamu aku akan baik-baik saja? Ardika memeluk Luna dengan erat, berusaha menghibur istri cantiknya ini. Beberapa saat kemudian, akhirnya Luna tenang kembali. Dia memeriksa seluruh tubuh Ardika. Setelah memastikan pria itu tidak terluka, dia baru menghela napas lega. Ardika menghampiri Wisnu dan Wulan, lalu menatap mereka dengan tatapan dingin dan berkata, cepat minta maaf pada istriku. Ardika, kamu pikir kamu siapa? Atas dasar apa kamu memerintah kami untuk meminta maaf padanya? Sambil memarahi Ardika, Wulan terus melangkahkan kakinya ke belakang. Namun, pergerakan kakinya lebih lambat dibandingkan tamparan yang dilayangkan oleh Ardika. Plak, sontak saja tamparan Ardika itu langsung membuat targetnya berlutut di lantai. Plak, sesaat kemudian, sebuah tamparan juga mengenai Wisnu. Jelas-jelas yang dipukul adalah wajah mereka, tetapi kedua kaki mereka seolah terasa lemas sampai-sampai berlutut. Dengan mempertimbangkan kalian adalah anggota keluarga Basagita, aku hanya meminta kalian berlutut atas fitnahan yang telah kalian lakukan terhadap istriku, kata Ardika dengan dingin. Kedua orang ini benar-benar keji. Mereka memfitnah Luna ingin menikah lagi dan sengaja membiarkannya menghadiri acara itu agar dia mati. Jelas-jelas dia sendiri yang berinisiatif mewakili Luna menghadiri acara itu. Walaupun demikian, Luna masih tidak tenang. Wanita itu sampai meminjam uang sebesar 2 miliar untuk mengundang Jinto dan Romi ke lokasi acara demi memastikan keselamatan Ardika. Dalam lubuk hati Ardika, Luna adalah istri terbaik sekaligus orang yang paling baik terhadap dirinya di dunia ini.
Dia tidak akan membiarkan siapapun memfitnah Luna seperti itu. Ardika, apa keluarga Basagita masih ada di matamu? Kamu benar-benar keterlaluan. Melihat putra dan putrinya berlutut di hadapan Ardika, saking emosinya tubuh Yanto sampai gemetaran. Ardika hanya menanggapinya dengan acuh tak acuh. Keluarga Susanto saja sudah aku hancurkan, keluarga Basagita bukan apa-apa bagiku. Anggota keluarga Basagita tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Ardika, apa penyakitmu kumat lagi? Kalau kamu benar-benar sehebat itu sampai-sampai bisa menghancurkan keluarga Susanto, kenapa kamu masih belum naik ke atas langit? Tentu saja mereka tidak mempercayai ucapan Ardika. Terserah kalian saja percaya atau enggak. Lagi pula, sebentar lagi kalian akan menerima informasinya. Ardika mencibir. Ini adalah perbedaan keluarga kelas 2 seperti keluarga Basagita dengan keluarga kaya raya seperti keluarga Mahasura. Walaupun keluarga Mahasura berada di ibu kota provinsi, hanya dalam hitungan menit saja mereka sudah bisa mengetahui semua hal yang terjadi di kota Banyuli dengan jelas. Namun, hingga saat ini keluarga Basagita masih belum menerima informasi apapun. Ardika berbalik, lalu menggandeng tangan Luna dan berkata, "Sayang, ayo kita pulang." Awalnya Ardika pergi ke lokasi konstruksi untuk menemui Luna, tetapi karena mendengar Luna dipanggil ke kediaman keluarga Basagita, dia baru mencari istrinya di sini. Kalau tidak, dia tidak akan menginjakkan kakinya di kediaman keluarga Basagita. Begitu sosok bayangan kedua orang itu menghilang di balik pintu, ponsel Yanto berdering. Begitu dia menerima panggilan telepon itu dan mendengar beberapa patah kata, ekspresinya langsung berubah drastis. Ayah, gawat. Tiba-tiba, kota Banyuli menyelenggarakan aksi pemberantasan pelaku kriminal. 15 petinggi asosiasi bahan bangunan beserta semua anak buah mereka sudah ditangkap. Budi juga sudah bunuh diri. Sontak saja informasi itu membuat semua anggota keluarga Basagita terkejut bukan main. Informasi ini terlalu sulit dipercaya. Asosiasi bahan bangunan yang sudah memonopoli industri properti malah hancur begitu saja. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Tuan Besar Basagita berkata, hari ini Ardika menghadiri acara itu. Dia pasti mengetahui sesuatu. Cepat kejar dia dan tanyakan padanya. Semua orang bergegas keluar dari rumah untuk mengejar Ardika. Sayang, sebelumnya aku sudah bilang padamu akan merebut grup Susanto Raya kembali. Sekarang, aku sudah berhasil melakukannya. Besok siang, kamu bawa ayah dan ibu ke sana untuk mengambil alih grup Susanto Raya. Setelah berada di luar, Ardika baru memberitahu berita baik ini kepada Luna. Bab 144 mengunjungi orang tua sahabat. Ardika, jangan berbohong padaku. Bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi? Luna memutar matanya ke arah Ardika. Melihat Ardika bisa kembali dari acara itu dalam kondisi baik-baik saja seperti ini, dia sudah cukup puas. Dia sama sekali tidak mengharapkan hal lain lagi. Ardika, apa kamu benar-benar sudah menghancurkan keluarga Susanto? Sebenarnya apa yang terjadi? Kamu baru saja menerima informasi, asosiasi bahan bangunan sudah hancur dan Budi sudah mati. Saat ini, Tuan Besar Basagita beserta anggota keluarga Basagita lainnya yang keluar untuk mengejar mereka segera melontarkan pertanyaan. Setelah mendengar ucapan itu, Luna langsung menatap Ardika dengan tatapan terkejut. Tanpa melirik Tuan Besar Basagita dan yang lainnya, Ardika hanya berkata pada Luna, aku sudah bilang aku nggak berbohong padamu. Bukankah selama ini Budi ingin membalas dendam padaku? Oke, aku kabulkan keinginannya. Aku sudah menghancurkan keluarganya, besok kalian hanya perlu pergi dan mengambil alih atas grup Susanto Raya. Dalam sekejap, tatapan Tuan Besar Basagita langsung berbinar. Ardika, apa kamu melaporkan tindak kejahatan asosiasi bahan bangunan, lalu grup Susanto Raya dikembalikan kepada grup Agung Makmur sebagai hadiah atas laporanmu? Bagi Tuan Besar Basagita, Ardika tidak mungkin memiliki kemampuan untuk melancarkan aksi pemberantasan pelaku kriminal skala besar seperti ini untuk menghancurkan asosiasi bahan bangunan. Paling ini hanya hadiah atas laporan yang telah diberikannya pada pihak berwenang. Ardika sama sekali tidak menanggapi ucapan Tuan Besar Basagita, dia benar-benar malas untuk berbicara dengan pria tua itu. Tuan Besar Basagita beranggapan Ardika tidak menjawab, itu artinya tebakannya benar. Dia menepuk-nepuk pundak Ardika, seulas senyum tersungging di wajahnya. Bagus, bagus, kerja bagus. Luna, besok kami akan menemanimu untuk mengambil alih grup Susanto Raya. Kala itu,
keluarga Susanto merebut aset grup Agung Makmur. Kini, mereka sudah mendapat balasannya. Sudah waktunya kita mendapatkan kembali hak kita. Haha, anggota keluarga Basagita lainnya juga ikut bergembira. Dengan mengambil alih grup Susanto Raya, itu artinya keluarga Basagita akan menjadi keluarga kelas 1. Ardika mengerutkan keningnya dan berkata, kalau kalian ingin ikut menemani istriku mengambil alih grup Susanto Raya, boleh saja. Tapi, kalian harus ingat, grup Susanto Raya bisa kembali menjadi milik keluarga Basagita adalah kontribusi dari keluarga kami dan kontribusi istriku. Dia adalah pemegang kekuasaan tertinggi grup Susanto Raya. Selesai berbicara, dia langsung membawa Luna pergi. Setelah pasangan suami istri itu benar-benar sudah pergi, Wisnu dan Wulan baru berani bangkit dari lantai. Saat ini, mereka berjalan keluar. Wulan berkata dengan maksud jahat, "Kakek, lihatlah sikap arogan mereka berdua itu. Mereka sama sekali nggak menghormati kakek." Sejak awal, grup Susanto Raya adalah bagian dari grup Agung Makmur yang diambil oleh keluarga Susanto. Sekarang, sudah sepantasnya keluarga Basagita mendapatkannya kembali. Dia pikir semua ini benar-benar kontribusinya. Wisnu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya, benar. Seharusnya kakek yang memegang kekuasaan tertinggi grup Susanto Raya. Adapun mengenai Luna, dia cukup bertanggung jawab atas lokasi konstruksi saja. Kelak, kami juga nggak akan berebutan dengannya." Dengan memiliki grup Susanto Raya, mereka sama sekali tidak melirik keuntungan kecil lagi. Tuan Besar Basagita yang tadi diabaikan begitu saja juga merasa sangat tidak senang. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke, seperti ini saja. Setelah kita mengambil alih grup Susanto Raya, Luna nggak akan diberikan posisi apapun." Siang keesokan harinya, Luna dan Ardika baru saja makan siang di Departemen Proyek Lokasi Konstruksi. Segerombol anggota keluarga Basagita bergegas menghampiri mereka. "Luna, ayo kita pergi ke grup Susanto Raya sekarang juga. Untuk apa kamu memedulikan lokasi konstruksi seperti ini? Setelah mengambil alih grup Susanto Raya, kamu akan mendapatkan segalanya." Dulu, Tuan Besar Basagita menganggap lokasi konstruksi ini sebagai harta karun. Sekarang lokasi konstruksi ini tidak lebih dari sampah di matanya. Anggota keluarga Basagita lainnya juga sudah tidak sabar mengambil alih grup Susanto Raya. Kalau bukan karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak terduga, mereka pasti sudah meninggalkan Luna dan pergi mengambil alih grup Susanto Raya. "Oke, ayo kita berangkat sekarang." Luna tetap terlihat tenang seperti biasanya. Ardika berkata, "Sayang, kalian pergi saja, ya. Hari ini aku ada sedikit urusan, jadi aku nggak bisa menemanimu ke sana lagi." Sore ini, dia ingin mengunjungi orang tua Delphine. Awalnya, dia berencana untuk mengunjungi batu nisan Delphine, tetapi dia dengar informasi dari Jessica bahwa kehidupan orang tua Delphine sekarang kurang baik. Kalau dia tidak membantu mereka menjalankan kehidupan yang lebih baik, dia akan merasa malu dan bersalah untuk mengunjungi sahabatnya yang sudah meninggal itu. Setelah mobil rombongan keluarga Basagita melaju pergi, sebuah mobil BMW berhenti di depan gerbang lokasi konstruksi. "Pak Ardika." Melihat Ardika berjalan menuju ke arah mobil, Jessica yang sudah berdiri di depan pintu mobil segera membukakan pintu mobil untuk Ardika. Bab 145 Memeras Uang. "Apa kamu tahu alamatnya?" tanya Ardika saat sudah masuk ke dalam mobil. Sebelumnya, mantan istri Delphine, Elsie pernah memberitahu Ardika alamat orang tua sahabatnya itu. Namun, dengan kemampuan Jessica, tanpa perlu dia beritahu, wanita itu pasti sudah menyelidikinya dengan jelas. "Ke area kota tua," kata Jessica pada sopir. Tidak lama kemudian, mereka sudah tiba di area kota tua kota Banyuli. Begitu memasuki area ini, Ardika langsung mengerutkan keningnya. Sebelumnya, Jessica memberitahunya kehidupan orang tua Delphine kurang baik. Setelah dia melihat sendiri lingkungan tempat tinggal ini, kehidupan dua lansia itu bukan hanya tidak baik, melainkan sangat buruk. Jalanan tampak berlubang-lubang, kedua sisi jalanan dipenuhi dengan bangunan rumah tua yang kecil. Karena semalam hujan turun dengan sangat deras, jalanan dipenuhi dengan air lumpur yang mengalir memasuki pemukiman penduduk yang rendah. Tidak tahu selokan mana yang sudah tersumbat. Bau tidak sedap juga menyelimuti udara tempat ini. Berbagai iklan ditempel di mana-mana. Kata-kata larangan mengonsumsi narkoba dan gambar-gambar komik menghiasi area itu. Sepanjang jalan, ada beberapa diskotik jadul. Beberapa kelompok kecil preman tampak sedang menikmati tarian wanita cantik sambil merokok.
Tentu saja wanita cantik yang dirias sedemikian rupanya terlihat di dalam. Tempat-tempat seperti ini sangat populer di kota Banyuli. Dengan kata lain, hal-hal seperti ini sudah mencapai batasan hukum, tetapi belum melewati batasan hukum. Tempat seperti ini selalu ramai, jadi hal buruk seperti apapun bisa dilakukan. Tentu saja pertengkaran juga sering terjadi di tempat seperti ini, seperti perkelahian bahkan ada orang mati sudah tidak mengherankan. Sepanjang perjalanan, Ardika melihat area kota tua ini benar-benar kacau. Aura di tempat ini benar-benar berbeda dengan aura area kota baru, seolah-olah keduanya adalah dunia yang berbeda. Tinggal di lingkungan seperti ini, hari itu Livy bisa diculik bukanlah sebuah kebetulan. Ardika melemparkan sorot mata dingin keluar jendela. Kejadian yang menimpa Delphine sama dengan kejadian yang menimpa Luna sekeluarga. Mereka sama-sama mengalami situasi yang tidak terduga sehingga menyebabkan keluarga mereka hancur. Namun, bagaimanapun juga Luna sekeluarga masih memiliki keluarga Basagita yang merupakan keluarga kaya kelas 2 sebagai pendukung mereka. Walaupun anggota keluarga Basagita cenderung mempersulit mereka, paling tidak kehidupan sehari-hari Luna sekeluarga tetap tidak terancam. Namun, setelah Delphine yang merupakan tulang punggung keluarganya itu meninggal, kehidupan keluarganya benar-benar sangat buruk. Karena sekarang Ardika sudah mengetahui semua ini, dia tidak hanya akan membantu memberikan kehidupan yang lebih baik kepada keluarga sahabatnya, dia juga akan menyelidiki kebenaran di balik kematian Delphine. Dia akan mencari semua orang yang terlibat di balik kejadian menyedihkan yang menimpa sahabatnya itu dan memberi mereka hukuman yang setimpal. Pak Ardika, jalanan terlalu sempit, mobil sudah nggak bisa masuk, kata sopir yang terpaksa harus menghentikan laju mobilnya setelah melihat sebuah gang kecil, sempit di hadapannya. Jessica berkata, rumah mereka berlokasi di paling ujung gang ini. Ayo kita berjalan masuk ke sana. Ardika keluar dari mobil, lalu mulai menelusuri gang kecil itu. Jessica hanya mengikutinya dalam diam di belakang, sopir juga mengikuti mereka dari belakang. Saat mereka baru berjalan setengah jalan, Ardika mendengar suara teriakan keras dari rumah yang berlokasi di paling pojok. Seorang pria botak berpakaian lengan pendek dengan tubuh bertato membawa beberapa orang anak buahnya untuk mengepung rumah kecil tersebut. Si botak berteriak dengan ekspresi ganas, "Robin Dharma, Sally Sutejo, dasar tua bangka. Putra sialan kalian itu masih berutang 400 juta pada bos Jordi. Kapan kalian akan membayarnya?" Dua orang lansia itu hanya berdiri di sana dengan gemetaran. Mereka tidak lain adalah orang tua Delphine. Robin berkata dengan ekspresi pucat, "Putra kami sudah meninggal selama 2 tahun. Bagaimana mungkin dia berutang pada bos kalian? Kami nggak pernah dengar tentang hal ini." Setelah Delphine meninggal, mereka baru pindah ke area kota lama ini. Sebelumnya, mereka sama sekali tidak mengenal bos dari preman-preman ini, si Jordi. Robin tahu bahwa bawahan Jordi ini hanya ingin memeras uang mereka. Dulu, putra mereka adalah presidir grup Bintang Dharma. Walaupun putra mereka sudah meninggal dan grup Bintang Dharma sudah direbut oleh orang lain, tetapi banyak orang yang mengira Delphine meninggalkan banyak uang untuk mereka. Saat mereka masih tinggal di tempat lain, juga sering ada preman yang datang mengganggu mereka dan ingin memeras uang mereka. Sialan, intinya, Delphine meminjam uang sebesar 400 juta kepada bos Jordi dan belum membayarnya. Sambil menggigit rokoknya, si botak berteriak dengan tidak sabar, "Cepat bayar utang. Kalian adalah orang tua presidir grup Bintang Dharma, kan? Bagaimana mungkin kalian nggak punya uang? Apa kalian sedang bercanda? Kami benar-benar sudah nggak punya uang. Sekarang semua uang kami hanya tersisa beberapa juta, itu adalah persiapan untuk membayar uang sekolah Livy." Dua lansia tak berdaya itu hanya bisa terus memohon dan memohon. Selama 2 tahun ini, semua aset keluarga mereka sudah terkuras habis. Bagaimana mungkin mereka masih bisa mengeluarkan uang sebesar 400 juta? Namun, hari ini si botak tidak akan merasa puas sebelum memeras uang keluarga ini. Utang wajib dibayar. Apa kalian berpikir untuk nggak bayar utang? Selesai berbicara, kilatan tajam melintas di matanya. Dia hendak melayangkan sebuah tamparan ke wajah Robin. "Kalau kamu berani menamparnya, hari ini kamu akan mati di sini." Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dingin dari arah belakang. Bab 146 Robin dan Sally. Tamparan si botak hanya berjarak sekitar beberapa sentimeter dari wajah Robin. Dia segera menoleh dan memelototi Ardika yang tiba-tiba muncul di depan pintu. Petik 2. Bocah,
Apa kamu tahu siapa aku? Berani sekali kamu mengancamku. Pergi sana, jangan ikut campur urusanku. Mereka adalah orang tua sahabatku, jadi urusan mereka adalah urusanku. Aku berhak ikut campur. Ardika melangkah memasuki rumah itu, dia mendapati situasi di dalam rumah kacau balau, bahkan sepeda kecil milik Levi juga sudah hancur. Sebelum Ardika datang, si botak dan anak buahnya sudah merusak barang-barang di rumah sederhana keluarga Dharma ini. Kamu adalah sahabat Delvin yang sudah mati itu. Si botak tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Kamu ingin ikut campur masalah ini? Silakan saja. Lagi pula, dua tua bangka sialan ini bersikeras nggak mau bayar utang. Kalau begitu, kamu saja yang menggantikan mereka membayar uang 400 juta itu. Mendengar si botak mengatai Delvin, ekspresi Ardika langsung berubah menjadi muram. Berani sekali kamu mengatai sahabatku. Kamu memang harus diberi pelajaran. Selesai berbicara, dia langsung menghampiri si botak dan melayangkan tamparan ke wajah pria itu sampai-sampai wajahnya membengkak. Bocah, kamu benar-benar cari mati. Si botak sama sekali tidak menyangka, walaupun ada beberapa orang anak buahnya di sini, Ardika berani menamparnya. Emosi si botak langsung meluap. Tanpa banyak berbicara lagi, dia langsung mengayunkan tinjunya ke arah Ardika. Ardika juga mengayunkan tinjunya pada saat bersamaan. Saat kedua tinju itu menghantam satu sama lagi, si botak langsung mengerang kesakitan dan terpental menabrak dinding. Dia terlihat bersandar pada dinding dengan lengan terkulai lemas. Lengan si botak sudah patah. Dia menatap Ardika dengan tatapan tidak percaya, lawannya dalam keadaan baik-baik saja. Kenapa kalian masih bengong saja? Cepat hajar dia! Teriak si botak dengan aura membunuh yang kuat sambil memegang lengannya yang sudah patah. Setelah mendengar teriakan si botak, beberapa preman lainnya baru tersadar kembali dan menerjang ke arah Ardika. Namun, sebelum mereka sempat mendekati Ardika, sopir yang berdiri di belakang Jessica sudah turun tangan. Seperti seekor serigala yang masuk dalam kelompok domba, sang sopir melumpuhkan beberapa preman itu dengan mudah. Sopir ini juga bukan sopir biasa. Dia adalah seorang petarung yang andal. Pergi sana, Ardika menatap si botak dengan dingin. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, si botak langsung lari keluar bersama beberapa orang bawahannya itu. Bocah, tunggu saja kamu. Aku akan melaporkan ini pada Bos Jordi. Kamu dan dua tua bangka sialan itu pasti akan mati. Dari luar, terdengar teriakan ganas si botak. Ardika sama sekali tidak takut pada ancaman si botak. Bos Jordi yang dianggap hebat oleh si botak bukan apa-apa bagi Ardika. Namun, dia tahu preman-preman ini pasti tidak akan menyerah begitu saja. Jessica, coba kamu volapen Linte dan Romi lalu tanyakan pada mereka mengapa situasi di area kota tua masih begitu kacau. Apa perlu aku mencari orang lain untuk menggantikan posisi mereka? Kemarin, dia sudah memberi waktu 1 hari kepada Jinto dan Romi untuk mengatur dunia preman kota Banyuli menjadi tertib dan teratur. Namun, hari ini dia melihat situasi di area kota tua masih sangat kacau, bahkan si botak dan beberapa orang anak buahnya itu berani membuat keributan di rumah keluarga Dharma di siang bolong. Dia merasa kurang puas dengan kinerja kedua orang itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Jessica langsung mengeluarkan ponselnya dan berjalan keluar. Selesai memberi perintah, Ardika baru mengalihkan pandangannya ke arah Robin dan istrinya yang sudah tampak ketakutan. Paman, Bibi, aku adalah Ardika, sahabat Delvin. Aku datang mengunjungi kalian, karena tadi dia baru saja mematahkan lengan si botak, dua lansia ini agak takut padanya. Setelah mendengar Ardika memperkenalkan dirinya adalah sahabat Delvin dan bersikap sangat sopan, mereka baru menghela napas lega. Oh, kamu adalah teman sekelas Delvin yang bernama Ardika itu. Dulu, kami sering mendengarnya bercerita tentangmu. Robin dan Sally sudah merasa lega. Saat putra mereka masih hidup, Delvin sering bercerita tentang Ardika, jadi mereka sudah sangat mengenal Ardika. Ya, saat itu Delvin sering memberitahu kami, dia berutang budi pada sahabatnya. Yang bernama Ardika, kami tahu seharusnya sebagian dari grup Bintang Dharma adalah milikmu, tapi sekarang Delvin sudah meninggal dan grup Bintang Dharma juga sudah jatuh ke tangan orang lain. Saat berbicara tentang putranya, Sally terus menyeka air matanya. Sekarang akhirnya sahabat putranya sudah kembali, tetapi putranya sudah meninggal. Robin juga diselimuti kesedihan. Bab 147 Kelak aku yang menjaga kalian. Paman, Bibi,
sekarang Delphine sudah tiada. Kelak, aku adalah putra kalian. Aku akan menggantikannya menjaga kalian. Aku juga akan merebut grup bintang Dharma kembali. Ardika buru-buru menghibur dua lansia itu. Melihat sahabat putra mereka datang mengunjungi mereka saja, mereka sudah merasa sangat senang. Adapun mengenai merebut kembali grup bintang Dharma, mereka sama sekali tidak pernah memikirkannya dan tidak berpikir Ardika memiliki kemampuan itu. Mereka tahu orang yang Delphine singgung memiliki latar belakang yang sangat kuat, sama sekali bukan orang yang mampu mereka provokasi. Namun, begitu mendengar ucapan Ardika, dua lansia itu langsung teringat akan masalah yang terpampang nyata di hadapan mereka dan masih belum terselesaikan itu. Ardika, cepat pergi dari sini. Bos si botak itu adalah preman yang ganas. Dia pasti akan datang membawa anak buahnya untuk membalas dendam padamu, kata Robin dengan cemas. Tadi sebelum pergi, si botak sudah melontarkan kata-kata ancaman. Si botak mengatakan dia akan melaporkan hal ini pada bosnya dan meminta Jordi untuk membantunya balas dendam. Bos si botak adalah Jordi, kepala preman yang sudah menguasai area kota lama selama bertahun-tahun. Dia memiliki puluhan anak buah yang ahli dalam bertarung. Beberapa diskotik di area ini juga di bawah penjagaannya. Selain itu, dia juga membuka sebuah perusahaan yang memberi pinjaman uang dengan bunga tinggi. Menurut rumor yang beredar ada beberapa tempat perjudian ilegal juga miliknya. Seringkali, orang-orang yang tidak menerima kekalahan dalam berjudi akan pinjam uang padanya, lalu setelah kalah judi lagi rumah, mobil dan berbagai aset miliknya akan menjadi milik Jordi. Kepala preman yang satu ini selalu bersikap semena-mena di area kota tua. Tidak ada seorang pun yang berani menyinggungnya. Dulu, ada seorang pemilik restoran yang meminjam uang darinya dan belum membayar utang. Dia langsung menyuruh puluhan anak buahnya untuk menagih utang. Orang-orang itu tidak melakukan tindakan kekerasan ataupun membuat keributan, mereka hanya berdiri di depan pintu restoran. Siapa lagi yang berani makan di restoran itu? Tentu saja bisnis restoran itu tidak bisa berjalan lagi. Karena hal ini hanya menyangkut masalah bisnis, anggota kepolisian yang tiba di lokasi juga tidak bisa ikut campur. Dengan cara seperti inilah, mereka memaksa pemilik restoran itu untuk membayar utang. Ini adalah perlakuan mereka terhadap bos besar yang punya uang. Kalau penduduk biasa yang tidak berdaya seperti keluarga Dharma, main tangan sudah dianggap hukuman ringan. Sebelumnya, ada satu keluarga yang tidak bisa membayar utang, Jordi itu langsung meminta bawahannya untuk mematahkan kaki target. Jangan khawatir, biarkan saja dia datang dengan membawa semua anak buahnya, kebetulan aku bisa sekalian menyelesaikan masalah utang kalian. Ardika sama sekali tidak takut pada kepala preman bernama Jordi itu. Ya ampun, anak ini. Kenapa kamu masih nggak mengerti kata-kata kami? Bos si botak itu adalah penguasa area kota tua. Kita nggak akan mampu memprovokasinya. Kamu cepat pergi dari sini. Saking cemasnya, Sally bahkan sampai meneteskan air mata. Dia mendorong Ardika keluar dengan sekuat tenaga untuk mengusir pemuda itu. Semua penduduk di area kota tua sudah tahu betapa menakutkannya kepala preman yang dipanggil Jordi itu. Mereka tidak ingin mencelakai sahabat putra mereka karena masalah keluarga mereka. Biarpun mereka harus menerima pelampiasan amarah Jordi, mereka juga tidak masalah. Ardika tahu mereka tidak percaya dia memiliki kemampuan untuk menundukkan Jordi, jadi dia hanya bisa berkata, "Paman, Bibi, kebetulan aku mengenal dua kepala preman juga. Aku sudah meminta mereka untuk ke sini. Semuanya akan baik-baik saja, benarkah?" "Ardika, kamu nggak berbohong pada kami, kan?" Ekspresi ragu terlukis jelas di wajah Robin dan istrinya. Ardika menunjuk Jessica dan berkata, "Wanita secantik dia saja adalah asistenku. Selain itu, orang yang satu lagi adalah sopir pribadiku. Wajar saja kalau aku mengenal dua kepala preman, kan?" Pertama kali mendapat pujian dari Ardika, wajah Jessica agak tersipu. Dia segera menimpali, "Benar, saya adalah Jessica, asisten Pak Ardika." Setelah mendengar pengakuan Jessica, dua lansia itu baru agak tenang dan tidak mengusir Ardika pergi lagi. Sambil menyeka air matanya, Sally berkata, "Dulu, Delphine juga seorang presdir. Kalau nggak terjadi hal seperti itu padanya, sekarang kondisi keluarga kami pasti tidak seperti ini." Saat melihat Ardika, mereka teringat pada putra mereka yang sudah meninggal. "Paman, Bibi, sekarang sudah ada aku. Mulai sekarang kalian nggak akan hidup susah lagi." Ardika menghibur mereka. Sesaat kemudian,
tiba-tiba terdengar suara langkah kaki orang banyak dari arah luar. Puluhan orang preman dengan aura membunuh yang kuat sudah sampai di luar pintu. Si botak yang lengannya patah tadi melangkah masuk terlebih dahulu. Dua tua bangka keluarga Dharma beserta dengan bocah yang mematahkan lenganku tadi, cepat keluar sekarang juga. Bosku sudah datang. Bab 148 hari ini kamu tidak bisa keluar lagi. Dengan memasang ekspresi muram, seorang pria melangkahkan kakinya memasuki tempat itu. Di bagian kiri wajahnya, ada sebuah bekas luka gores dari pelipisnya hingga ke dagunya. Bekas luka itu tampak sangat menakutkan, sehingga menambah kesan ganas pria itu. Melihat wajahnya saja sudah membuat orang ketakutan. Pria ini tidak lain adalah kepala preman yang terkenal ganas di area kota tua, Jordi. Jordi tampak sedang menggigit rokok. Dia memelototi Robin dan Sally yang buru-buru keluar setelah mendengar suara keributan itu dan berkata, "Robin, di mana bocah yang sudah memukul anak buahku? Suruh dia keluar sekarang juga." Begitu mendengar suara teriakan keras Jordi, saking ketakutannya sekujur tubuh dua lansia itu langsung gemetaran. Walaupun sebelumnya Ardika sudah mengatakan dirinya adalah seorang presdir dan sudah memanggil dua kepala preman untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi begitu melihat Jordi yang ditakuti oleh semua penduduk area kota tua, perasaan takut langsung menyelimuti hati mereka. "Tuan Jordi, Ardika adalah teman sekelas putra kami. Saat dia datang mengunjungi kami, dia mengira kami sedang ditindas. Karena itulah, dia baru main tangan. Aku harap Tuan Jordi berbesar hati dan jangan mempersulitnya. Biaya pengobatan akan kami tanggung." Terlepas dari rasa takut yang menyapu dirinya, Robin masih memberanikan diri untuk memohon. "Hah, kamu bilang akan menanggung biaya pengobatan. Kalau aku meminta kalian mengeluarkan 2 miliar, apa orang miskin seperti kalian berdua bisa mengeluarkan uang sebanyak itu?" Jordi mendengus, lalu berkata dengan kejam, "Cepat suruh bocah itu keluar. Aku nggak peduli siapa dia. Karena dia sudah berani memukul anak buahku, maka hari ini dia nggak akan bisa keluar dari area kota tua lagi. Dia adalah penguasa area kota tua, tidak ada seorang pun yang berani menyentuh anak buahnya. Hari ini, kalau dia tidak memberikan pelajaran kepada bocah yang telah mematahkan lengan anak buahnya, kelak orang lain akan berpikir dia mudah untuk ditindas. Oh, aku juga sangat penasaran siapa yang bisa membuatku nggak bisa keluar dari area kota tua." Ardika berjalan keluar, lalu menatap Jordi tanpa ekspresi. Jordi tertawa mengejek dan berkata, "Bocah, ternyata kamu cukup arogan, ya. Mampu mematahkan lengan anak buahku, sepertinya keterampilan seni bela dirimu lumayan juga. Tapi, bukan berarti kamu sudah memenuhi kualifikasi untuk bersikap arogan di hadapanku." Selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Semuanya, masuklah." Dalam sekejap, puluhan orang preman langsung mengepung tempat itu. "Ardika, kami sudah mencelakaimu. Seharusnya kamu pergi saja tadi." Begitu melihat sekelompok preman ganas itu, wajah Robin dan istrinya langsung pucat pasi. "Pergi, pergi kemana? Aku sudah bilang hari ini dia nggak akan bisa keluar dari area kota tua lagi." Jordi tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Bocah, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Selama ada anak buah, seseorang baru berhak bersikap arogan. Biarpun kamu jago berkelahi, kalau kamu hanya seorang diri, percuma saja. Hanya sebanyak ini, nggak cukup," kata Ardika dengan nada meremehkan. Emosi Jordi langsung meluap. Dia berkata dengan kejam, "Di saat seperti ini, kamu masih saja berlagak hebat di hadapanku. Kalian maju beberapa orang dulu, patahkan kedua lengannya terlebih dahulu." Robin langsung bergidik ngeri. Dia segera berdiri di hadapan Ardika sambil mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Tuan Jordi, saya mohon lepaskan Ardika. Kalau kalian ingin mematahkan lengan, patahkan saja lengan kami. Paman, paman mundur saja. Hari ini, nggak ada seorang pun yang mampu mematahkan lenganku." Melihat beberapa orang preman itu menerjang ke arahnya, Ardika segera menarik Robin ke belakangnya, lalu menyambut beberapa orang preman itu dengan tendangan. "Ah!" Dengan iringan suara teriakan mengenaskan, beberapa orang preman itu langsung terpental keluar dan muntah darah. Melihat Ardika begitu kuat, Jordi juga sangat terkejut. Dia mengentakkan kakinya dan berkata, "Semuanya, serang dia. Aku nggak percaya dia bisa mengalahkan puluhan orang seorang diri." Kak Jordi, tiba-tiba ada begitu banyak orang yang datang.
Sepertinya mereka adalah anak buah kepala preman lain. Tepat pada saat ini, anak buah yang berjaga di luar gang tiba-tiba berlari masuk dan menyampaikan informasi itu dengan terburu-buru. Ekspresi Jordi langsung berubah drastis. Preman area lain, bukankah kemarin semua kepala preman area lain beserta anak buah mereka sudah ditangkap? Dia sudah mendengar informasi tentang penangkapan 15 kepala preman beserta semua bawahan mereka. Saat ini, selain Jinto dan Romi, sudah tidak ada kepala preman lain lagi. Namun, area kota tua ini tidak ada bisnis yang besar, kepala preman seperti berdua tidak mungkin tertarik. Jadi, bagaimana mungkin mereka mengirim anak buah mereka ke sini? Jordi masih tidak mengerti apa yang telah terjadi, tetapi dia merasa perlu keluar untuk memantau situasi terlebih dahulu. Ayo kita pergi, biarkan saja mereka di sini dulu, nanti kita baru mencari perhitungan lagi dengan mereka. Dia memelototi Ardika, lalu melambaikan tangannya dan segera berjalan keluar. Namun, begitu keluar dari pintu, seolah-olah sudah tersihir, dia hanya berdiri mematung di tempat. Bab 149 menyinggung tokoh hebat. Saat ini, sepanjang gang sudah dipenuhi oleh banyak orang. Orang-orang itu berbaris dari depan pintu rumah keluarga Dharma sampai ke ujung gang. Paling tidak ada sekitar ratusan orang. Melihat pemandangan itu, Jordi dan anak buahnya langsung tercengang. Saking ketakutan, banyak di antara mereka yang sudah hampir buang air kecil di celana. Astaga, kenapa bisa ada orang sebanyak ini? Apa mereka semua mengincar kita? Jordi tampak sibuk menyeka bulir-bulir keringat dingin yang memenuhi keningnya. Saat ini, orang-orang itu membuka sebuah jalan di tengah. Dua orang itu terlihat berjalan dengan langkah tergesa-gesa. Begitu melihat kedua orang itu, Jordi langsung ketakutan setengah mati. Dia segera menyambut mereka berdua dan memberi hormat. Saya memberi hormat kepada Tuan Jinto dan Kak Romi. Mengapa kalian berdua datang ke area kota tua? Sebelumnya, dia pernah berpartisipasi dalam acara perkumpulan kepala preman dan bertemu dengan kedua tokoh hebat ini. Setelah 15 kepala preman ditangkap kemarin, saat ini hanya dua tokoh hebat ini yang tersisa. Selain itu, dia dengar sejak kemarin kedua tokoh hebat ini sudah menguasai wilayah kekuasaan yang ditinggalkan oleh 15 kepala preman yang sudah ditangkap. Sekarang, kekuatan dua tokoh hebat ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Siapa kamu? Minggir sana. Romi langsung melayangkan tamparan kepada Jordi yang menghalangi jalannya. Kemudian, dia memiringkan kepalanya dan bertanya pada salah satu anak buahnya, apa benar tempat ini yang dimaksud oleh Tuan Ardika? Ya, Kak Romi, rumah paling pojok itu tempatnya. Romi dan Jinto saling melempar pandangan, lalu bergegas memasuki rumah yang dimaksud. Anak buah Jordi sama sekali tidak berani menghalangi jalan kedua tokoh hebat itu. Mereka semua buru-buru membuka jalan. Walaupun ditampar tanpa alasan yang jelas, Jordi sama sekali tidak berani mengeluh. Jinto dan Romi berlari-lari kecil menghampiri Ardika, lalu memberi hormat dan berkata dengan ekspresi ketakutan, Tuan Ardika, kami nggak melaksanakan perintah Tuan dengan baik. Kami sudah bersalah. Tuan Ardika, tokoh hebat seperti apa orang ini? Kenapa bahkan tokoh hebat seperti Jinto dan Romi juga begitu takut padanya? Jordi dan puluhan anak buahnya langsung membelalak kaget. Detik berikutnya, tubuh mereka mulai gemetaran. Terutama Jordi, kedua kakinya sudah bergetar dengan kencang. Tadi, dia baru saja memerintahkan anak buahnya untuk mematahkan lengan Ardika, bahkan mengatakan akan membuat Ardika tidak bisa keluar dari area kota tua lagi. Gawat, gawat, kali ini aku sudah memprovokasi seorang tokoh hebat. Jordi buru-buru mendorong anak buahnya dan bergegas berlutut di hadapan Ardika. Kemudian, dia mengerang dengan penuh penyesalan, Tuan Ardika, aku benar-benar buta. Seharusnya aku nggak menyinggung Tuan. Seharusnya aku nggak meminta anak buahku untuk meminta uang kepada keluarga Dharma. Setelah mendengar ucapannya, Jinto dan Romi langsung menatapnya dengan tatapan membunuh. Romi berteriak dengan marah, ternyata kamu orang buta yang berani menyinggung Tuan Ardika. Apa kamu sedang cari mati? Ya, aku pantas mati, aku pantas mati. Saking ketakutan, Jordi merasa seperti jiwanya sudah meninggalkan tubuhnya. Dia tahu Romi adalah orang yang terkenal kejam. Di hadapan orang ini, kekejamannya sama sekali bukan apa-apa. Diam kamu. Mendengar erangan tangisan Jordi, Ardika merasa sangat kesal. Dia mengerutkan keningnya dan membentak orang itu. Kemudian,
dia mengalihkan pandangannya ke arah Jinto dan Romi, lalu berkata dengan ekspresi tidak senang, apa yang terjadi di area kota lama? Bukankah kemarin aku sudah memerintahkan kalian untuk melakukan pengaturan ulang? Kenapa area kota lama masih sekacau ini? Plak, Jinto langsung menamparkan dirinya sendiri dengan keras, lalu berkata dengan ekspresi ketakutan, Tuan Ardika, semua ini salahku. Karena nggak ada bisnis besar di area kota besar, biasanya nggak ada seorang pun di antara kami yang memedulikannya. Jadi, kami sudah melupakan area ini. Melihat Jinto sudah menamparkan dirinya sendiri, Romi juga langsung melayangkan dua tamparan di wajahnya sendiri. Karena sepatah dua patah kata yang diucapkan oleh Ardika, dua kepala preman itu langsung berinisiatif menamparkan diri mereka sendiri. Bukan hanya Jordi yang tercengang, Robin dan Sally juga tercengang. Ardika, kenapa mereka begitu takut padamu? Jangan bilang kamu adalah Raja Preman. Jangan berjalan di jalan yang salah. Kemarin aku sudah melihat berita. Aku dengar belasan kepala preman beserta semua bawahan mereka sudah ditangkap oleh pihak berwajib, kata Sally dengan cemas. Walaupun menjadi seorang kepala preman sangat membanggakan, tetapi bisa saja suatu hari nanti ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Sekarang mereka sudah menganggap Ardika sebagai generasi muda keluarga mereka. Mereka tidak ingin melihat Ardika yang masih semuda ini memilih berjalan di jalan yang salah. Bab 150 lemparkan ke stasiun kereta api untuk mengemis. Bibi, aku bukan Raja Preman. Ardika tidak tahu bagaimana caranya menanggapi perhatian dari ibu sahabatnya ini. Pemandangan yang terpampang nyata di hadapan dua lansia ini memang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Otak Jinto berputar dengan cepat. Dia segera berkata dengan penuh hormat, Bibi, orang yang menangkap ribuan preman itu adalah Tuan Ardika. Romi buru-buru menimpali, ya, komandan dari misi penangkapan pelaku kriminal itu adalah Tuan Ardika. Setelah mendengar pernyataan Jinto dan Romi, Robin dan istrinya baru paham. Pantas saja mereka sangat takut pada Ardika. Ternyata preman-preman yang tidak melaksanakan instruksi dengan baik akan ditangkap. Setelah mendengar ucapan itu, Jordi dan anak buahnya makin ketakutan dan hampir jatuh pingsan. Saat ini, informasi tentang 15 kepala preman yang tertangkap itu pasti akan dijatuhi hukuman mati sudah tersebar luas. Tidak ada seorang pun yang akan lolos. Saat ini, Ardika mengalihkan pandangannya ke arah Jordi dan berkata, apa benar sahabatku, Delvin berutang 400 juta padamu? Enggak, Tuan Ardika, aku salah ingat. Tuan Delvin sama sekali enggak berutang padaku. Semua ini hanya salah paham, Jordi meminta anak buahnya menagih utang ke sini dengan tujuan untuk memeras uang. Masalah Delvin berutang padanya hanya omong kosong belaka. Kalau 2 tahun yang lalu, Delvin masih menjabat sebagai Presidir Grup Bintang Dharma, dia tidak akan berani datang ke sini untuk melakukan pemerasan. Oh, jadi, dia nggak berutang padamu. Kalau begitu, semua sudah jelas. Ardika menganggukkan kepalanya. Tepat pada saat Jordi mengira dirinya sudah bisa lolos, tiba-tiba ekspresi Ardika berubah menjadi muram dan berkata, kalau begitu sekarang mari kita bicarakan utangmu pada keluarga Dharma. Tadi, Robin dan Sally sudah memberitahunya kejadian yang mereka alami selama ini pada Ardika. Jordi mengirim anak buahnya ke sini bukan hanya sekali atau 2 kali. Setiap kali mereka datang, mereka selalu menghancurkan barang-barang yang ada di dalam rumah. Selain itu, 2 lansia itu juga sudah dipukuli beberapa kali. Bahkan, Livy juga pernah ditampar sekali. Mereka juga mengancam kalau keluarga Dharma tidak memberi mereka uang, maka mereka akan menjual bocah perempuan itu kepada pedagang manusia atau mematahkan lengan dan kakinya untuk dijadikan pengemis. Saking ketakutan, bocah perempuan yang baru berusia beberapa tahun itu sampai sakit berat dan baru sembuh setelah seminggu. Ardika bertanya dengan dingin, 2 hari yang lalu, Livy diculik karena ulahmu. Saking ketakutan, jiwa Jordi seolah sudah meninggalkan tubuhnya. Dia langsung bersujud di hadapan Ardika dan berkata, Tuan Ardika, bukan aku yang memberi perintah. Jiko yang mengeluarkan uang dan memintaku untuk mencari seorang pedagang manusia. Aku hanya memberi instruksi kepada anak buahku untuk mencari seorang pedagang manusia. Jiko adalah suami baru Elsie, mantan istri Delvin. Awalnya, Ardika mengajukan pertanyaan itu tanpa maksud lain, tetapi dia malah memperoleh sebuah informasi yang penting. Pantas saja saat Jiko melihatnya membawa Livy ke kantor polisi, pria itu seolah-olah ingin membunuhnya.
Dia mengira pria itu hanya sekadar tidak menyukai Livy. Dasar Jiko bajingan, tindakan kejam seperti ini juga bisa dilakukan olehnya. Robin dan Sally menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ardika segera menghibur dua lansia itu. Paman, Bibi, aku sudah memberi hukuman kepada bajingan itu. Sekarang dia sudah dikeluarkan dari tempatnya bekerja. Ah, dikeluarkan. Lalu, bagaimana dengan Elsie? Jiko pasti akan melampiaskan kekesalannya pada Elsie. Dua lansia itu mulai mengkhawatirkan wanita yang pernah menjadi menantu mereka itu. Ardika tidak terlalu mengkhawatirkan wanita itu. Bagaimanapun juga, Elsie sudah gagal menjalankan peran seorang ibu dengan baik. Dia berkata pada Jinto dan Romi, patahkan lengan dan kaki Jordi, lalu lemparkan dia ke stasiun kereta api untuk mengemis. Adapun mengenai anak buahnya, patahkan satu lengan mereka semua dan pastikan mereka nggak akan bisa melakukan tindakan kejahatan lagi, lalu usir mereka dari kota Banyuli. Kedepannya, area kota tua menjadi wilayah kekuasaan kalian. Hanya dengan beberapa patah kata saja, Ardika sudah menentukan nasib Jordi beserta puluhan anak buahnya. Sesaat kemudian, mereka semua langsung diseret keluar. Suasana di rumah keluarga Dharma menjadi hening kembali. Ardika, hari ini kalau bukan karena ada kamu, kami nggak tahu harus berbuat apa lagi. Robin dan Sally sangat berterima kasih pada Ardika. Kalau hari ini Ardika tidak datang, mereka tidak tahu nasib mereka akan berakhir seperti apa.